konsepnya lebih apa ya, sama sih ya. Kalau konsep itu sama karena lagu itu lebih ke apa ya, tema-tema keseharian gitu. Dan kita di album ke-8 ini sebetulnya udah nyolong start, kita udah rilis 3 single pertama. Tadi yang dulunya ini terus sekarang kan juga mulai turun nih, apalagi sama PKS. Gimana sih keadaannya PKS sekarang? Ya sebetulnya kita nih kan Tipek ini dari tahun 95 kita berdirinya. Terus tahun 99 kita rilis album pertama. Waktu itu judul albumnya Skapobia. Nah dari situ setiap 2 tahun kita rilis album. Jadi 2001 kita rilis album kedua, 2003 album ketiga, 2005 album keempat, dan 2007 album kelima waktu itu. Album ke-6 2009, album 7 2012. Jadi memang kita sudah ada 7 album yang kita rilis, dan kita udah persiapin waktu itu untuk rilis album ke-8. Cuma karena terbentur pandemi waktu itu kita mau coba siapkan album ke-8 itu di September 2020 gitu. Nah, dalam perjalanan waktu itu kan memang ya pasti ada turun naik dan segala macam gitu. Nah, cuma yang paling bener-bener surprise buat kita adalah pada saat masa pandemi ini gitu. Ya apa ya, kaget lah, mungkin semua musisi di industri musik juga semua berubah kan. Nah itu beberapa tuh sempet ada yang bilang sebelum pandemi juga, oh Tipek kok nggak kelihatan gitu. Sebetulnya kita malah lebih banyak di off air. Dalam setahun kita bisa sampai hampir 100 event, dan memang jarang banget main di TV gitu. Tapi alhamdulillah untuk event-eventnya kita tetap jalan. Terus kita kan dulu pernah jadi favorit sebagai musik alternatif ya? Ska. Sampai sekarang? Ska ya sampai sekarang. Gitu. Hampir sama nggak sih sebenarnya sama dengan apa? Reggae. Reggae itu? Ska dan reggae itu sama. Ska dan reggae itu sebetulnya mungkin sama ya, kategorinya mungkin Jamaican musik, tapi menurut sejarahnya ska lebih dulu ada dibanding reggae gitu. Tapi mungkin kalau di Indonesia mungkin tahun-tahun 90-an, 80-an orang udah lebih kenal reggae dibanding ska. Karena di Indonesia pun pada saat itu musik ska itu memang jadi musik komunitas gitu. Dan nggak kayak reggae yang dulu di setiap kafe gitu udah mulai ada yang main musik reggae gitu. Jadi kesannya kayak ska ini memang kalau di Indonesia kalah populer lah sama reggae gitu. Tipek masuk ke anak-anak muda yang sekarang ini setelah PPKM, apa sih yang dilakukan sama Tipek? Jadi memang pandemi itu membuat cara berpikir, terus cara memandang industri ini berubah. Jadi kalau dulu kita lebih jualan fisik gitu kayak kaset, CD gitu. Nah pas pandemi ini kita juga melihat cara baru gitu. Selain ada YouTube ya, digitalisasi ini kan mungkin membuat orang tuh akhirnya lebih dipaksa untuk lebih ngikutin industri gitu. Kemarin tuh mungkin Tipek dianggap kitanya sebetulnya kita yang mikir aduh kayaknya nggak perlu deh kita terlalu digital gitu. Tapi mau nggak mau akhirnya tahun 2021 kita akhirnya punya channel YouTube sendiri, Tipek Official, dan alhamdulillah sih maksudnya dalam setahun ini kita akhirnya ya udah mulai banyak konten-konten yang dibikin gitu, udah banyak ngikutin perkembangan zaman akhirnya gitu. Dan terakhir harapannya gimana Tipek biar untuk lebih membumi lagi seperti itu? Kita sih berpikir bahwa kuncinya di industri itu adalah lagu ya, mau gimana pun juga, karena ada beberapa band-band yang udah punya banyak lagu
itu yang masih bisa bertahan gitu. Apalagi kita masih bisa bikin lagu hits, karena kuncinya memang di lagu-lagu hits. Karena anak-anak sekarang tuh udah nggak tahu lagi albumnya, karena mereka udah nggak ada fisiknya kan gitu. Jadi mau beli album fisik di mana udah nggak ada, karena toko-toko CD udah nggak ada. Nah, ya kalau kita memang mau tetap ada di industri ini, masih mau kelihatan, masih mau tetap stabil gitu di industrinya, ya salah satu kuncinya yang mungkin harus dilakukan adalah berkarya dan kalau bisa bikin lagu hits gitu. Dan itu emang susah banget sih gitu. Tapi ya kita coba terus. Ini mudah-mudahan di September ini kita bakal rilis album ke-8-nya Tip X sih gitu. Kita minta doanya juga semoga lancar dan bisa memuaskan semua keinginan masyarakat dah dengan lagu-lagu Tip X yang baru ini. Terus kalau dilihat di postingannya Tip X official sama di panggung-panggungnya Tip X tuh mereka selalu kompak ya dengan baju yang seragam, terus apa gayanya sama gitu. Itu gimana bisa buat kompak itu, apa sebelum emang ada koreografer sendiri atau gimana? Iya, sebetulnya beranjaknya tuh kita ngelihat bahwa band itu bukan cuman mau didengerin doang lagunya, tapi penampilan itu juga penting gitu. Dan kita sadar bahwa di Tip X ini nggak semuanya fashionable lah gitu. Jadi gimana caranya semua kelihatan keren? Ya udah kita samain aja bajunya gitu, biar ya gantengnya sama semua gitu, kerennya sama semua. Itu sih sebetulnya yang kita pikirin pada saat itu. Jadi orang ngeliatnya kira Tip X ini seragaman mulu gitu kalau manggung. Ya itu sih sebetulnya yang emang kita pingin semuanya ya bisa kelihatan kelihatan keren semua gitu. Dan kalau ada beberapa koreo emang kita juga pingin, maksudnya orang yang nonton kita bukan cuma dengerin lagunya, tapi mereka juga lihat, oh ya lagu itu bisa loh dikoreoin, ada penampilan yang emang kita siapin buat yang nonton. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya kita nyaman-nyaman aja dengan pola kayak gitu. Terus kasih bocoran dikit dong, album barunya tuh gimana konsepnya? Untuk album baru yang sekarang ini sebetulnya konsepnya lebih sama sih ya. Kalau konsep itu sama karena lagu itu lebih ke tema keseharian gitu. Dan kita di album ke-8 ini sebetulnya udah nyolong start, kita udah rilis 3 single pertama. Jadi kita udah rilis single itu di awal tahun, yang pertama, kedua juga kemarin udah kita rilis, 3 kita udah rilis. 3 lagu untuk di album ke-8. Jadi sebetulnya tinggal nungguin bulan September aja nih buat rilis fisiknya aja gitu. Jangan lupa untuk saksikan saya Tresno Tip X di Cafe Puisi. Check it out.